Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada bab berikutnya yaitu tentang semuanya bersih, hidup jadi nyaman. Bersih itu atau suci. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan toharoh. Apa itu toharoh? Yaitu bersih atau bersuci. Itulah dia toharoh. Macam-macam toharoh, yaitu yang pertama toharoh dari najis, atau suci atau bersih dari najis. Apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang datang dari luar tubuh kita. Contohnya tai cicak, tai ayam, terpegang anjing, terpegang babi, terkena air kencing anak laki-laki, itu disebut najis. Dan najis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu najis mughallazoh, itu najis yang besar. Seperti apa? Contohnya adalah seperti kita terpegang anjing atau babi tadi. Kalau kita terpegang binatang itu, maka kita harus mencucinya sebanyak 7 kali dengan air bersih. Salah satunya harus atau wajib menggunakan tanah. Itu adalah najis yang sangat berat. Makanya bukan tidak boleh memelihara anjing, tetapi hindari jangan sampai kita terpegang atau sampai terjilat olehnya. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Jadi cukup cara membersihkannya dicuci saja. Misalnya terkena tai cicak, cuci yang bagian kena tai cicak tadi. Selama sudah hilang baunya, maka sudah hilanglah najisnya. Atau terkena air kencing anak-anak, kita cuci, asal sudah hilang bau pesingnya, insya Allah kita sudah terbebas dari najis. Yang kedua adalah yang harus disucikan selain najis tadi adalah hadas. Kalau hadas ini datangnya dari tubuh kita sendiri. Kalau najis tadi datangnya dari orang lain, dari binatang lain, dari di luar tubuh kita. Tapi kalau yang namanya hadas itu datangnya dari dalam tubuh kita. Contoh pungut, kentut, itu termasuk hadas. Hadas. Contohnya lagi wanita yang sedang haid, itu kan keluar darah datangnya dari tubuh kita, itu bagi wanita. Atau nifas, itu adalah hadas, yang harus disucikan ketika kita hendak sholat. Hadas ini juga terbagi dua. Yang pertama hadas besar. Apa hadas besar itu? Hadas besar adalah seperti haid, bagi wanita. Nifas ini adalah pendarahan pasca atau setelah melahirkan. Itu disebut hadas besar. Contoh lagi apa hadas besar? Yaitu apabila kita mengeluarkan sperma atau air mani, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, itu hadasnya wajib
dihilangkan, dibersihkan dengan cara mandi, ya, yaitu yang disebut mandi wajib, ya. Ya, jadi harus mandi wajib. Mandi wajib itu yaitu dengan cara membasuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu disebut mandi wajib. Sunnahnya itu diawali dengan berwudu, ya, itu sunnah, lebih bagus, ya. Pakai sampo bagus. Kalau tidak ada sampo tidak apa-apa. Nabi dulu tidak pakai sampo, ya. Jadi intinya wajibnya adalah membersihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu untuk menghilangkan hadas besar, ya, seperti ya haid tadi itu, ya, nifas, dan keluarnya sperma dari kemaluan kita. Kemudian, ya, keluar sperma ini ada dua macam, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Contohnya, ya, kalian lagi tidur terus mimpi ketemu Lucinta Luna, ya, tahu-tahu wik terus kalian mengeluarkan sperma, maka biarpun tidak sengaja wajib hukumnya untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil itu misalnya ya kencing, ya, kita kentut, ya, itu disebut hadas kecil, ya. Kalau hadas kecil itu ya cukuplah kita dengan berwudu. Kalau kita BAB ya diceboin, ya. Tidak perlu pakai mandi, ya. Kalau kita misalnya kentut harus mandi wajib, enggak, ya. Misalnya kita kencing harus mandi. Kalau sehari kita kencingnya 4 kali mandi. Kalau kita 16 kali kencingnya 16 kali mandi, berat sekali, ya. Jadi hadas kecil ini cukup dibersihkan dengan cara berwudu. Kenapa itu harus kita lakukan? Jika kita melaksanakan sholat tidak terbebas dari najis ataupun hadas, baik pun hadas besar maupun hadas kecil, maka pekerjaan kita sia-sia atau tidak sah menurut ajaran agama, ya. Jadi harus kita bersihkan untuk kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian, ya, yang berikutnya, ya, cara toharoh, ya, atau cara bersuci, ya, itu dua macam, ya. Ini khusus yang bersuci ketika kita ingin sholat, ya, sudah terbebas dari hadas besar, ya. Yang pertama disebut berwudu, ya. Jadi berwudu itu, ya, niatlah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, ya, sengaja saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Kapan niat dibaca? Sebelum mencuci muka, ya. Jadi dalam wudu itu, ya, yang diwajibkan hanya beberapa saja, ya, sebagaimana firman Allah, ya, fa idza qumtum ilas shalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah muka kamu. Jadi muka itu batasnya yang tidak ditubuhi rambut ini, ya, ya, muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian ujung tangan sampai ke siku-siku, ya, bukan siku-siku, ya, siku, ya, ujung tangan sampai siku, itu yang wajib, ya. Pertama tadi muka, yang kedua ujung tangan sampai siku, ya. Kemudian famsahu biru'usikum, ya, basuhlah kepalamu, ya. Kepala ini tidak perlu pula anak kayak mandi, ya, cukup, ya, minimal 7 helai rambut, itu menurut mazhab Syafi'i.
Ya 7 helai rambut nih sudah cukup. Ya kalau banyak boleh ya, lebih bagus. Kemudian kemudian wa arjulakum ilal ka'bain ya. Kemudian kedua kaki hingga mata kaki. Ya, jadi hanya 4 yang diwajibkan oleh Allah untuk kita berwudu. Yang pertama tadi membasuh wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala ya, dan yang terakhir kaki ya. Itu yang diwajibkan. Namun alangkah lebih baiknya jika kita melakukannya ya dibarengi dengan yang sunnah-sunnah. Ya, seperti mencuci kedua tangan, ya, telapak tangan, mencuci lubang hidung, kumur-kumur, ya, mencuci telinga, ya. Nah, Bapak rasa anak-anak sudah paham cara berwudu. Kemudian ya berwudu itu harus menggunakan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan ya. Kemudian jika tidak ada air ya, maka kita harus bertayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Tapi kalau kita di Jambi ini ya mudah-mudahan lah di semuanya, di semua tempat bisa mudah untuk mendapatkan air ya. Jadi kalau kita tayamum berbeda dengan wudhu, tidak semuanya ya. Jangan pula nanti kemudian kumur-kumur pakai debu, ya masukin lubang hidung nih pakai debu, ya enggak ya. Kemudian kalau kita posisi lagi sakit, boleh kita mengambil debu di dinding seperti ini, ya, ngambil di dinding seperti ini, ya, kemudian digunakan untuk mencuci muka, ya, gunakan lagi, ambil lagi untuk mencuci tangan ya. Itu kalau kita tayamum ya. Bedanya tayamum dengan wudhu apa ya? Kalau wudhu itu kita bisa gunakan untuk beberapa kali sholat. Misalnya maghrib dengan isya kita malas nak wudhu lagi, kemudian kita tidak kentut, tidak mengeluarkan hadas, ya maka boleh kita sholat isyanya tadi tidak wudhu lagi. Cuman kalau tayamum itu hanya bisa dikerjakan untuk 1 kali sholat ya. Misalnya maghrib tadi tayamum untuk sholat maghrib ya, isya nanti pas mau sholat isya tayamum lagi, subuh mau sholat subuh tayamum lagi ya. Tetapi kalau misalnya wudhu ya, kalau kita memang tidak mengeluarkan hadas ya boleh saja ya untuk beberapa kali sholat ya. Tapi kalau jangan sampai kita ketiduran. Kalau kita ketiduran kan dalam posisi tidak sadar, maka kita wajib untuk berwudu kembali. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya ya. Untuk tugasnya ya, kalian praktekkanlah wudu ya beserta niatnya ya. Ya contoh ya, pertama kalian kumur-kumur, cuci hidung, kemudian baca niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kemudian kalian praktek wudu, mencuci muka, mencuci tangan, rambut, kuping, dan kedua kaki ya. Praktekkanlah, nanti dibuat videonya dikirim ke Bapak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.